wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufik Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Ya. Pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ingat, dalam suatu paragraf. Jadi wacana itu bisa terdiri dari lebih satu paragraf. Nah, saya tanya dulu, apakah sudah punya buku semua yang sudah di-download itu? Sudah punya bukunya? Sudah, Pak. Saya suruhkan download itu buku atau bisa pinjam di perpustakaan. Sudah, Pak. Sudah minta? Oke. Ya, Kalau Pak. begitu, saya perlihatkan dulu bukunya. Ya. Saya perlihatkan dulu bukunya. Ya. Sultan, tolong dimatikan dulu mic-nya, Sultan. Oke, saya perlihatkan buku yang akan kita gunakan. Nah, ini. Ya, ini di buku halaman 8. Yang punya buku, jadi buku manualnya silahkan pinjam di perpustakaan ya. Jadi di sini, Iya, Pak. menyusun laporan hasil observasi. Ya, jadi kalau kalian pernah study tour, ya, terus disuruh buat laporan, ya mungkin seperti itulah contoh laporan hasil observasi. Misalnya kamu mengamati suatu gedung, terus dibuat laporan, mengamati objek wisata, mengamati suatu benda, kemudian disuruh buatkan wacananya. Nah, itulah contoh laporan hasil observasi. Nah, untuk mengidentifikasi contoh ini ada wacana, bisa dilihat. Ini ada wacana. Nah, ini judulnya wayang. Nah, perhatikan. Wacana ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini tadi paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8 paragraf. Oh ya. Oke, perhatikan ada berapa paragraf? 8. Oke, 8 paragraf. Jadi karena ada 8 paragraf, maka kita akan mencari ide pokok atau kalimat utamanya setiap paragraf. Jadi ada 8 ide pokok dalam suatu wacana. Wacana yang tadi. Oke, jadi ada 8 kalimat utama atau gagasan pokok pada wacana tersebut yang berjudul wayang. Nah, contoh. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukan, cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf itu ada 3, ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share screen. Bagaimana cara menentukan? Jadi yang pertama kalian lakukan adalah bacalah dengan cermat paragraf yang ingin dibuat atau dicari ide pokoknya atau kalimat utamanya. Nah, perhatikan.
paragraf, contoh ini paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di depan itu disebut dengan deduktif. Ya. Jadi kalau ada wacana atau paragraf yang kamu temukan, terus kamu dapatkan ide pokoknya berada di depan, berarti itu disebut dengan paragraf deduktif. Ya, kita lihat yang di buku. Oke, saya share screen dulu yang di buku. Nah, coba lihat. Ini wayang tadi ada 8 paragraf. Nah, Paragraf. jadi gagasan utama itu bersifat umum. Ini melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Contoh, misalnya ini paragraf pertama. Nah, jadi paragraf pertama gagasan pokoknya ini terletak di awal paragraf. Maka paragraf ini disebut dengan paragraf apa? Ada yang tahu? Ikut. Ada yang tahu? Ikut. Pokok. Apa? Gagasan pokok. Ya, gagasan pokok yang terletak di depan disebut dengan deduktif. Ya. Deduktif. Oh, deduktif gagasan pokok yang deduktif. Nah, contohnya ini. Dia paragraf gagasan pokoknya ada di depan. Nah, sedangkan ini disebut dengan kalimat penjelas. Oke, dimatikan semua dulu mic-nya ya. Tolong dimatikan semua dulu mic-nya. Ya. Manda selalu nyalakan mic-nya, tolong dimatikan dulu. Nanti kalau saya bertanya, karena di sini kelihatan siapa yang selalu menyalakan mic. Ada Sandi, ada Manda, ada Tantri Woja yang selalu nyalakan mic-nya. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain karena kita sudah 23, nanti saya absen. Nah, perhatikan lagi. Jadi saya ulangi. Paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di depan itu disebut dengan paragraf deduktif. Ya, seperti tadi contohnya ini. Nah, sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di belakang itu disebut dengan induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di depan, ada juga di belakang, itu disebut dengan paragraf campuran. Oke, jadi untuk menentukan gagasan pokok itu ada 3. Yang pertama, 3 cara, Pak. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, deduktif. Jika gagasan pokok berada di depan atau kalimat utama berada di depan. Yang kedua, jadi kalimat utama itu meliputi semua isi paragraf, bukan isi wacana. Jadi nanti ada di buku dan ada juga video nanti yang akan saya kirim. Nah, sebelumnya saya akan absen dulu. Ini hanya absen sementara. Absen yang sebenarnya nanti ada di classroom. Jadi tolong di screenshot ya, di screenshot fotonya nanti diserahkan di classroom. Sama seperti kemarin, cuma ini ada tambahan fotonya. Oke. Nah, saya coba absen dulu ya. Saya coba absen dulu berdasarkan dengan absen yang saya punya. Saya share screen dulu.
10 IPS berapa ini? 10 IPS 4 ya? Pak. IPS 4, Pak. Oke, 10 IPS 4. Oke, saya cek dulu karena ini langsung direkam. Oke. Antivirus ada? Antivirus ada? Antivirus ada? IPS 4, Pak. IPS Pak, IPS. Oh, IPS 4. IPS Sorry. 4. Iya, Pak. Maaf. Oke. Ahmad Rio ada? Ahmad Rio? Enggak ada, Pak. Angkat tangannya ya, tidak ada. Adinda? Adinda Kaisya? Adinda Kaisya? Tidak ada. Andrea ada? Andrea? Tidak ada. Anugrah? 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 Bersama. Tidak ada. Brian? Banyak dibilang Anugrah, Pak. Oh, banyak Anugrah. Anugrah Al-Nifani. Iya, Pak. Anugrah Al-Nifani. Saya, Pak. Angkat tangannya, saya lihat. Mana? Saya, Pak. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Mana? Mana Anugrah? Oh, yang pakai UFO, oke. Brian, Julianda. Tidak ada. Cantika? Tidak. Cantika? Tidak ada. Dwi Agustian. Hadir Pak. Mana? Angkat Hadir. tangannya. Oke, sudah saya lihat. Makasih. Dwintasari. Oh, Brian juga sudah ada. Dwintasari. Angkat tangannya. Tidak ada nama. Tidak ada. Juli. Elga Putri. Elga Putri. Oke, tidak ada. Baby Salam. Hadir, Pak. Oke. Ferdi Wisna. Ferdi Wisna. Oke, makasih Ferdi. Fitria. Fitria. Tidak ada. Nurul. Bukan. Copo ada? Copo ada? Tidak ada. Indarwati. 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 Oke, tidak ada. Jumardi. Oke, tidak ada. Jumardi ada? Ada Pak. Ada Pak. M. Nurdin Halid. M. Nurdin Halid. Ada Pak. Oke, ada. Thank you. Manda. Oke, makasih Manda. Miftahur Rahmah. Hadir, Pak. Oke, makasih Miftah. Muhammad Rian. Hadir Pak. Oke, makasih. Mama Agus Nugraha. Hadir Pak. Oke, makasih. Muhammad Farhan Basri. Hadir Pak. Muhammad Haidir. Hadir Pak.
Oke, yang sudah absen tolong matikan mic-nya ya. Muhammad Saldi. Muhammad Saldi. Tidak. Muhammad Anugrah. Muhammad Anugrah. Oke. Nur Hasani. Hadir, Pak. Oke. Rangga Zamsainal. Iya. Rangga. Oke, belum hadir. Reski Ananda. Ada. Reski Mainaki. Reski Mainaki. Ada. Sandi Anugrah. Ada. Oke, ada Sandi Anugrah. Hadir, Pak. Kasih. Sri Wahyuningsi. Oke, ada. Hadir, Pak. Jilbab merah. Sultan ada. Tendrioja juga Hadir, tadi Pak. ada saya lihat. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Wahyu Disain. Hadir, Pak. Oke. Kasih. Yusri Awaludin. Yusri Awaludin. Oke. Nah, saya kembali ke materi. Ya. Saya kembali ke materi. Jadi, materi kita hari ini adalah menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama dalam suatu paragraf atau gagasan pokok ya, letaknya ada 3. Kalau letaknya ada di awal paragraf disebut deduktif. Kalau berada di akhir disebut induktif. Kalau berada di depan atau di akhir ada dua-duanya berarti itu campuran. Nah, bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, oke, kita praktekkan dulu. Saya screen lagi. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada contoh paragraf. Wayangku dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Jadi ini paragraf utamanya atau gagasan pokoknya. Kemudian kalau ini ada yang bisa tahu gagasan pokoknya ini? Ini. Kalau ini wayang wong, ini akhir dan awal. Ini wayang dan ini digunakan sebagai digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Jadi wayang wong berarti orang ada satu pertunjukan yang wayang yang diperankan langsung oleh orang. Ya. Dan juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Kalau ini sampai di sini kalimat penjelasnya. Sekarang, oke, sudah mengerti yang namanya gagasan pokok? Sudah, Pak. Betul? Iya, Pak. Gagasan pokok atau gagasan utama bersifat umum yang melingkupi isi yang ada dalam satu paragraf. Ini nanti bisa dibaca di buku. Nah, sekarang tadi itu per paragraf. Sekarang bagaimana membuat ringkasan dari atau kesimpulan dari wacana wayang. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan lagi bagaimana membuat kesimpulan
dari suatu wacana. Ya. Caranya gampang sekali. Ya. Oke, perhatikan cara membuat kesimpulan dalam satu wacana. Perhatikan. Nah, misalkan, perhatikan ini gampang sekali. Yang penting kamu perhatikan. Ini tadi wayang, ya. Ini wayang. Caranya kumpulkan semua gagasan pokok. Ada berapa paragraf tadi di sini? Ada yang masih ingat tadi? 8. Ya, betul. Ada 8 Pak. 8. 8 Pak. Caranya, bagaimana cara membuat ringkasannya atau kesimpulannya? Kamu tinggal kumpulkan semua gagasan pokoknya. Ya. Kamu tinggal kumpulkan, misalnya ini. Ya. Saya copy dulu. Saya copy dulu. Oh, mana? Oke, bisa dilihat. Tambahan. Oke. Perhatikan dulu. Ini saya kumpulkan semua dulu. Ya. Bisa perhatikan dulu. Saya carikan. Oke, saya ambil saja 4 paragraf biar tidak lama. Saya ambil 4 paragraf dulu biar tidak lama. Oke, sudah 3 paragraf. Saya ambil satu lagi. Oke, perhatikan. Diperhatikan dulu, tolong diperhatikan dulu. Saya Oke, perhatikan dulu sedikit lagi. Oke, tolong diperhatikan. Sabar. Oke, sekarang saya sudah mengumpulkan, perhatikan, saya sudah mengumpulkan, bisa dilihat, ini gagasan pokoknya paragraf pertama, ini gagasan pokoknya paragraf kedua, ini gagasan pokoknya paragraf ketiga. Nah, khusus paragraf keempat, ini tadi paragraf 1, 2, dan 3 ini awal paragraf deduktif. Sedangkan paragraf keempat tadi ini gagasan pokoknya Induktif. ada di awal, ada juga di akhir. Jadi saya tinggal sambung seperti ini. Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang, digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Ini tadi ada 2 kalimat ini saya gabungkan. Nah, alhamdulillah kalimatnya menyambung. Nah, sekarang bagaimana caranya membuatkan ringkasan? Kalian tinggal sambung saja. Ya. Tinggal sambung saja seperti ini. Ini. Nah. Ini. Kalau perlu, ya misalnya ini budaya asli Indonesia. Nah. Ini untuk menyambungnya kita bisa menggunakan kata penghubung sini. Ini adalah contoh-contoh kata penghubung. Nah, ini. Dan lagi pula serta sebelumnya, selanjutnya, bila mana. Jadi ringkasan itu kalian tinggal sambung.
kalau tidak membutuhkan kata sambung, tidak usah digunakan. Nah, misalnya tadi ini. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalau dibutuhkan kata sambung, bisa ambil di sini. Nah, kata sambungnya apa? Bisa menggunakan karena. Nah, saya huruf besar saja. Karena para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa Tengah, sudah membagi wayang menjadi 3. Ini disambung lagi. Ya, kalau perlu kata sambung, carikan kata penghubung di sini. Ini disambung. Ya. Nah, inilah kesimpulannya atau ringkasannya dari 4 paragraf. Oke. Bisa, jadi sudah tahu caranya membuat ringkasan? Ya. Jadi yang dicari dulu adalah gagasan pokoknya. Sama. Ya. Jadi kita cari dulu gagasan pokoknya. Pokok. Gagasan. Gagasan pokoknya dicari. Setelah itu semua gagasan pokok dijadikan 1 paragraf. Cara menyatukannya bisa menggunakan apa? Kata sambung. Ya, betul sekali. Dengan cara menggunakan kata penghubung. Jadi saya ulangi, Kata sambung. gagasan pokok itu ya adalah kalimat utama dalam 1 paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf yang biasa disebut dengan apa? Ya, deduktif. Kalau di belakang, Induktif. ya. Induktif. Kalau di depan dan di belakang, Campuran. ya betul. Campuran. Nah, oke. Nanti kita lanjut di WA. Silahkan screenshot fotonya sebagai bukti bahwa hadir di Zoom. Tapi Zoom tidak wajib ya. Yang wajib itu di Classroom dengan WhatsApp ya. Nah, nanti yang tidak ikut, bagaimana caranya screenshot? Ya nanti saya jelaskan di WA. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada ya. Sekarang, jadi saya ulangi lagi ringkasannya tadi. Kalimat utama adalah kalimat yang meliputi seluruh isi paragraf. Kalau sudah ditemukan kalimat utamanya atau gagasan pokoknya, yang lain itu adalah kalimat penjelas. Ya, penjelas. Nah, kalimat atau gagasan pokok itu letaknya ada 3, di awal, akhir, dan awal dan akhir. Artinya dia ada di awal, dia juga ada di akhir, campuran. Nah, kemudian setelah itu kita ringkas suatu wacana. Cara meringkasnya atau membuat kesimpulannya, cari semua dulu gagasan pokoknya, kemudian jadikan 1. Nah, cara menyatukannya bisa menggunakan kata Nyambung. ya, Kata sambung. Nah, Sambung. oke. Nah, sekarang saya tutup Zoom-nya. Kita lanjut di grup WA. Semua yang hadir di sini, Siap. aktivitas yang ada di sini akan saya simpan di YouTube. Sebentar bisa dilihat kembali. Oke, silakan. Pak.